Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita teman-teman di Hendastosori kelas 4, tema 9, subtema 1, pembelajaran 6. Tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Jika hak dan kewajiban dapat kita laksanakan dengan seimbang, termasuk terhadap lingkungan, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik. Kita dapat memenuhi kebutuhan dan kita akan terhindar dari bencana alam. Pernahkah kamu mendengar atau menyanyikan lagu Manuk Dadali? Lagu tersebut merupakan gambaran burung Garuda yang menjadi lambang negara kita. Kamu telah mengetahui burung Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Banyak orang mengatakan gambar burung Garuda terinspirasi dari burung elang. Perhatikan gambar burung elang berikut. Ayo membaca. Konservasi elang di Halimun Salak. Burung elang Jawa atau disebut juga dengan Nisaetus bartelsi merupakan acuan lukisan burung Garuda. Namun, kini jenis burung itu nyaris punah. Penyebab utama berkurangnya populasi burung elang Jawa adalah kerusakan habitat tempat hidupnya. Kerusakan tersebut disebabkan karena adanya bencana alam maupun alih fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. Adapun perilaku manusia yang menyebabkan populasi burung ini semakin menyusut tajam, yaitu perburuan. Burung elang hasil perburuan diperjualbelikan dan dijadikan koleksi pribadi. Oleh karena itu, Indonesia berupaya melakukan usaha pelestarian. Salah satunya di Taman Nasional Gunung Salak. Namun, usaha itu juga tidak mudah dilakukan. Penyebabnya yaitu minimnya perhatian dan dukungan pembiayaan. Untuk penandaan burung, misalnya Indonesia masih memakai metode lama, yaitu dengan memasang semacam bendera kuning di sayap. Sebagai bandingan di Thailand, pemantauan burung sudah berbasis satelit. Sebaliknya, dalam hal pengamatan, burung Indonesia masih mengandalkan pengamatan mata. Kamu telah membaca bacaan konservasi elang di Halimun Salak. Adakah kata-kata sukar yang belum kamu ketahui artinya? Jika ada, tuliskan dalam tabel berikut. Contohnya, konservasi. Konservasi itu artinya pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara mengawetkan, pengawetan, dan pelestarian. Kata sukar berikutnya yaitu punah. Punah itu artinya habis semua, tidak ada sisa. Selanjutnya yang ketiga kata sukar, satelit. Satelit itu adalah merupakan alat yang diluncurkan mengitari planet. Dari bacaan konservasi elang di Halimun Salak, kamu mengetahui beberapa dampak kegiatan manusia terhadap populasi elang Jawa. Apa sajakah itu? Lengkapi peta pikiran tersebut. Peta pikiran dampak kegiatan manusia terhadap populasi elang Jawa. Yang pertama, perburuan. Yang kedua, hutan menjadi ladang dan kebun. Elang Jawa dijadikan koleksi, ini ketiga. Dan yang keempat, elang Jawa diperjualbelikan. Jadi itulah akibat dampak kegiatan manusia terhadap berkurangnya
populasi burung elang Jawa. Ayo kita berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Apa yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan burung elang Jawa? Diskusikan bersama teman-temanmu. Dalam satu kelompok terdiri dari 4-5 orang. Kita buatkan tabelnya. Nomor usahaku untuk melakukan pelestarian elang Jawa. Yang pertama, menyadarkan masyarakat untuk tidak berburu elang Jawa. Yang kedua, membuat aturan mencegah perburuan elang Jawa. Yang ketiga, membuat tempat konservasi elang Jawa. Yang keempat, menambah hutan lindung untuk habitat elang Jawa. Setelah itu kita berlatih untuk membuat hasil laporan wawancara kita. Di sini ada contoh tabelnya yang terdiri dari nama, misalkan Siti, pertanyaan yang diajukan, apa saja bentuk-bentuk konservasi di daerah ini. Jadi apa saja bentuk-bentuk konservasi yang ada di daerah teman-teman. Jadi narasumber atau orang yang teman-teman tanya, misalkan ayah. Jawaban ayah menambah hutan lindung. Siapa lagi yang teman-teman tanya, misalkan ibu, guru, dan lain-lainnya. Silahkan teman-teman buatkan nama narasumbernya di kolom narasumber dan jawaban narasumber tersebut di kolom jawaban. Selanjutnya mari kita bernyanyi. Salah satu lagu daerah yang menggambarkan jenis-jenis keragaman tanaman di Indonesia adalah lagu Bungong Jompa dari Aceh. Kita akan membaca percakapan di bawah ini. Saat asik bernyanyi, ayah Beni diam-diam memperhatikan dan mendengarkannya. Ketika selesai bernyanyi, ayah bertepuk tangan. Ayah, wah, anak ayah pandai menyanyi. Suaranya pun merdu. Beni berkata, ayah, Beni jadi malu nih. Loh, kenapa malu? Beni, sebenarnya Beni tidak mengetahui arti lagu itu, ayah. Ayah, oh, kamu ingin mengetahui artinya? Beni berkata lagi, iya dong ya. Baiklah, ayah akan beritahu arti lagu Bungong Jompa. Bunga cempaka. Bunga cempaka terkenal di Aceh. Bunga terlebih indah sekali. Putih kuning bercampur merah. Mekar sekuntum indah rupawan. Dalam sinar bulan angin mengayunkan. Gugur bersusun yang sudah layu. Harum baunya kalau dicium. Alangkah harumnya si bunga cempaka. Beni, wah, ternyata Bungong Jompa itu maksudnya bunga cempaka. Iya betul, bunga cempaka adalah bunga yang sangat harum. Wah, selama ini Beni hanya mengetahui bunga mawar dan melati saja yang harum. Ayah, bunga cempaka warnanya putih dan baunya harum. Banyak orang menyukai keharuman bunga cempaka. Dan keharuman bunga cempaka ini dimanfaatkan untuk membuat minyak wangi. Beni, wah hebat sekali ya. Ayah, itulah kelebihan manusia Beni. Kita dapat memanfaatkan alam sesuai kondisi geografis tempat kita tinggal. Kamu tahu tidak bahwa setiap negara memilih bunga tertentu sebagai simbol negara? Beni, wah, Beni belum mengetahuinya ya. Lalu bagaimana memilihnya? Ayah, berdasarkan kondisi geografis setiap negara, pasti ada jenis tanaman bunga yang banyak tumbuh baik di negara itu, tetapi tidak banyak tumbuh di negara lain. Dari jenis tanaman itulah dipilih bunga sebagai ciri khas negara tersebut. Oh, begitu ya. Ayah,
Itulah salah satu contoh aktivitas manusia yang menunjukkan adanya keterikatan dengan keadaan alam di lingkungannya. Salah satu aktivitas manusia yang menunjukkan adanya keterikatan dengan kondisi geografis di lingkungannya adalah menentukan bunga nasional. Bunga nasional setiap negara berbeda-beda. Berikut contoh bunga nasional beberapa negara. Yang pertama, bunga nasional negara Indonesia. Bunga nasionalnya adalah melati. Ini contoh bunga gambar melati. Negara Jepang, bunga nasionalnya sakura. Sedangkan negara lain seperti Belanda, warna bunganya berwarna-warni adalah bunga tulip. Ayo berdiskusi. Konservasi terhadap flora dan fauna merupakan salah satu contoh perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan alam. Bersama kelompokmu, diskusikan bentuk-bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan alam. Kewajiban manusia terhadap hutan. Reboisasi atau menanam pohon di hutan atau tanah yang gersang atau gundul. Kedua, kewajiban tidak berburu hewan liar atau hewan yang dilindungi. Kewajiban manusia terhadap hutan berikutnya, tidak membakar hutan. Yang keempat, tidak membuang sampah di hutan. Dan kewajiban manusia terhadap hutan nomor 5 adalah tidak boleh menebang pohon sembarangan. Itu beberapa kewajiban manusia terhadap hutan. Sedangkan kewajiban manusia terhadap pohon, menanam pohon di sekitar pekarangan, merawat pohon dengan baik, melakukan penebangan pohon dengan sistem tebang pilih, jangan tebang sembarangan. Keempat, lakukan penanaman hutan kembali atau reboisasi. Sedangkan kewajiban manusia terhadap pohon nomor 5 adalah tidak boleh merusak batang dan pohon, termasuk mencoret-coret batang tersebut. Demikianlah teman-teman pelajaran kita hari ini, kelas 4, tema 9, subtema 1, pembelajaran 6 tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.